Selamat datang di Radio Horor Official, tempat di mana cerita gelap, bisikan mistis dan rahasia tersembunyi terungkap. Di sini, kami membawa kamu masuk ke dalam dunia penuh misteri yang tak terjamah. Siapkan diri dan nyalakan imajinasimu, karena setiap malam kegelapan akan bercerita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita horor terbaru dari kami. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya. Menutupi jalan sempit yang mengarah ke desa Tegalpati. Asap dari kebun tebu terbakar perlahan, meninggalkan aroma gosong yang menusuk hidung. Dari kejauhan, suara burung gagak sesekali terdengar, seakan memberi peringatan pada siapapun yang melangkah ke arah sana. Bayu, seorang jurnalis muda dari Jakarta, duduk di atas motor sewaan dengan ransel dan kamera di punggungnya. Ia menatap papan kayu tua bertuliskan, "Selamat datang di Desa Tegalpati." Tulisan itu pudar, separuhnya tertutup lumut. Bayu bergumam, "Desa kecil, tapi katanya banyak yang hilang. Kita lihat seaneh apa tempat ini." Ia menyalakan motor kembali dan melaju perlahan melewati pepohonan jati yang rapat. Udara makin dingin. Rumah-rumah penduduk terlihat tua dan sepi, beberapa bahkan tampak kosong. Di halaman, jemuran pakaian kaku seperti sudah lama tak tersentuh. Saat Bayu berhenti di warung kopi kecil di tepi jalan, seorang pria tua dengan kain sarung duduk di sudut sambil menatap kosong. "Bayu, Pak, saya mau tanya. Benar ya, beberapa warga di sini hilang?" Pria tua menatap curiga, "Sampean dari mana?" "Bayu, Jakarta, Pak. Saya jurnalis. Mau liput soal kejadian aneh di sini." Pria tua menarik napas berat, "Kalau sampean sayang nyawa, mending putar balik. Di sini bukan tempat buat orang luar." Bayu tersenyum canggung. "Bayu, saya cuma mau tahu fakta sebenarnya. Pak, katanya banyak yang mayatnya nggak ditemukan." Pria tua itu menunduk, menggenggam rokoknya kuat-kuat. "Pria tua, bukan nggak ditemukan, tapi balik sendiri." Bayu terdiam. Angin bertiup pelan, membuat suara peluit samar dari celah pohon bambu. Saat ia menoleh, seekor anjing kurus berdiri di ujung jalan dengan bulu berdiri tegak. Menatapnya lekat-lekat, lalu menggonggong keras-keras ke arah kuburan kecil di belakang rumah. Sore mulai turun. Bayu memutuskan menginap di rumah warga yang mau menampungnya, seorang pemuda bernama Rifki yang bekerja sebagai penjaga kebun karet. Rumah Rifki sederhana, berdinding papan, tapi cukup bersih. "Rifki, kalau malam jangan keluar, Mas. Banyak yang jalan gak jelas di luar sana." "Bayu, maksudnya orang mabuk." Rifki geleng pelan, "Bukan orang, Mas. Tapi yang dulu pernah hidup." Bayu mengernyit. Ia mengira itu cuma kepercayaan kampung. Tapi malam itu, sekitar pukul 12, ia terbangun oleh bunyi langkah pelan di depan rumah. Krek, krek, krek. Ia mengintip dari celah jendela. Dalam gelap, sosok mirip manusia berdiri di tengah jalan desa. Tubuhnya membungkuk, kulitnya pucat keabu-abuan, dan matanya kosong. Tubuh itu berjalan lambat, terseret, seakan sendi-sendinya sudah tak bekerja. Bayu memegang kameranya, tapi tangannya gemetar. Sosok itu berhenti,
menoleh perlahan ke arah jendela, seolah tahu sedang diperhatikan. Rifki tiba-tiba muncul dari belakang dan menutup jendela cepat-cepat. Rifki berbisik keras, "Mas, jangan lihat lama-lama. Kalau dia sadar, besok siang sampean bakal dipanggil ikut mereka." Bayu terpaku, menatap Rifki dengan wajah pucat. "Bayu, siapa mereka?" "Rifki, pelan, orang-orang yang gak semestinya hidup lagi." Malam kedua di desa Tegalpati. Angin berdesir membawa aroma tanah basah dan bunga Kamboja. Dari kejauhan terdengar gonggongan anjing bersahut-sahutan, diiringi suara serangga yang tiba-tiba berhenti, seolah hutan pun menahan napas. Bayu tak bisa tidur. Kata-kata Rifki semalam terus terngiang. Orang-orang yang gak semestinya hidup lagi. Ia menatap jam tangannya. Hampir pukul 2 dini hari. Dari jendela kecil, ia melihat bulan separuh tertutup awan. Hening. Terlalu hening. Tiba-tiba terdengar bunyi seperti tanah yang tergali dari arah luar. Grok, grok, srek, srek. Bayu menahan napas. Ia menatap Rifki yang tertidur di tikar, lalu perlahan mengambil senter dan kameranya. Ia membuka pintu dengan sangat hati-hati. Udara malam menusuk kulit. Bayu mengikuti suara itu, pelan tapi terus terdengar. Suaranya berasal dari arah pemakaman desa di belakang kebun pisang. Pemakaman itu gelap. Hanya ada cahaya rembulan yang redup. Bayu menyorot senter, melihat nisan-nisan berlumut, sebagian miring, sebagian retak. Lalu matanya menangkap sesuatu, tanah gundukan baru yang seperti bergetar. Tanah itu berguncang pelan. Sekali, 2 kali. Lalu terdengar suara krek, seperti sesuatu yang patah di bawah tanah. Bayu berbisik, "Astaga, apa ini? Gempa." Namun bukan gempa. Dari tanah itu, muncul ujung jari hitam yang bergerak. Lalu perlahan, tangan busuk keluar, mencengkeram tanah, diikuti kepala pucat dengan rambut menempel di lumpur. Bayu mundur beberapa langkah, matanya membelalak tak percaya. "Bayu, ya Tuhan!" Tiba-tiba seseorang menarik lengannya dari belakang. "Rifki, Rifki," terengah, "Mas, saya udah bilang jangan keluar malam." "Bayu, Rifki, itu orang bangkit dari kubur." "Rifki, bukan orang, Mas. Itu yang saya maksud semalam, yang dulu pernah hidup." Dari balik makam, muncul lagi beberapa gundukan tanah yang bergerak. Satu persatu, tangan-tangan kaku menembus tanah, disusul tubuh-tubuh membusuk dengan pakaian terkoyak. Mereka mengerang pelan, seperti anak kecil menangis tanpa suara. "Bayu, kita harus kabur sekarang." "Rifki, arah sini, Mas. Lewat kebun belakang." Mereka berlari menembus semak-semak, sementara dari belakang terdengar langkah-langkah berat menyeret kaki. Serak-serak, groaah. Seekor anjing hitam berlari melintas di depan mereka, menggonggong keras ke arah kuburan, lalu tiba-tiba terseret ke bawah tanah, lenyap seketika. Bayu hampir jatuh saking takutnya. Rifki menariknya terus berlari menuju rumah. Begitu pintu ditutup, Rifki langsung mengganjal dengan lemari kayu. "Bayu," terengah, mereka keluar dari tanah. "Rifki, Rifki," gemetar, mulai lagi, setiap kali bulan separuh muncul, mereka bangkit. Katanya dulu ada dukun kampung yang gagal ngurung roh-roh itu. "Bayu, dukun? Siapa?" "Rifki, namanya Embah Suro.
Udah mati bertahun-tahun, tapi jasadnya nggak pernah dikubur di sini. Bayu menatap Rifki dalam diam. Di luar, suara gemeretak tanah makin keras. Seperti ada puluhan tangan menggali dari bawah bumi. Pagi datang dengan sinar matahari yang muram. Kabut masih menempel di ujung pohon, dan burung gagak terbang rendah di atas pemakaman yang kini terlihat berantakan. Beberapa gundukan tanah terbuka, nisan-nisannya miring. Bayu berdiri di tepi pagar pemakaman, memegang kameranya. Tubuhnya gemetar, matanya sayu karena semalaman tak tidur. Ia memotret sisa tanah yang tergali dan bekas jejak kaki manusia. Atau mungkin bukan manusia. Bayu berbisik, ini bukan mimpi, mereka benar-benar keluar dari kubur. Rifki datang membawa 2 gelas kopi hitam. Wajahnya pucat, matanya sembab. Rifki, Mas, mulai sekarang jangan pergi sendirian. Orang-orang sini udah lama tahu tentang makhluk-makhluk itu. Bayu, makhluk itu datang dari mana? Rifki, diam sesaat, dari dosa orang tua dulu. Bayu menatapnya heran. Bayu, maksudmu? Rifki, dulu di desa ini ada dukun sakti. Namanya Mbah Suro. Katanya dia bisa ngidupin orang mati. Waktu ada anak kepala desa meninggal karena kecelakaan, keluarga itu minta tolong ke Mbah Suro. Tapi yang hidup lagi bukan anaknya, Mas. Yang bangkit cuma raganya. Bayu menelan ludah. Bayu, terus. Rifki, anak itu bangun, tapi matanya kosong, tubuhnya dingin. Malamnya dia keluar dari rumah. Dan pagi-pagi warga nemuin 2 orang tewas di ladang, lehernya robek. Rifki menatap ke arah hutan kecil di belakang pemakaman. Rifki, waktu itu warga marah. Mereka bakar rumah Mbah Suro. Tapi jasadnya nggak pernah ditemukan. Cuma sisa jubah dan kitab hitamnya aja. Sore itu, Bayu memutuskan mencari tahu lebih dalam. Ia mengunjungi Pak Lurah Sastro, pria Parubaya yang menjadi kepala desa sekarang. Rumahnya besar tapi sepi, tirainya selalu tertutup. Bayu, Pak Lurah, saya ingin tanya soal Mbah Suro. Benar beliau dulu dukun di sini? Pak Sastro menatap tajam, sampean wartawan, ya? Lebih baik urus berita lain. Urusan dukun itu bukan buat dibongkar. Bayu, tapi, Pak, warga bilang ada sesuatu yang keluar dari tanah. Saya sendiri melihatnya. Pak Sastro, suara rendah, sampean nggak tahu apa yang sampean ganggu. Ada perjanjian lama di desa ini. Dulu Mbah Suro nggak cuma dukun. Dia penjaga gerbang antara dunia arwah dan dunia kita. Bayu terdiam. Pak Sastro, dia pakai ramuan dari akar jaran goyang, darah ayam cemani, dan tanah kubur bayi. Ramuan itu buat membuka jalan antara 2 alam. Tapi waktu ritualnya gagal, roh-roh yang tertahan jadi marah. Sekarang mereka cari tubuh buat pulang. Bayu menatap Pak Sastro ngeri. Bayu, berarti roh-roh itu masuk ke mayat di kuburan. Pak Sastro mengangguk pelan, iya. Dan setiap bulan separuh, mereka bangkit nyari darah segar buat bertahan hidup. Malam menjelang lagi. Bayu menatap buku catatannya, lalu berkata pelan pada Rifki. Bayu, kalau memang Mbah Suro dulu gagal nutup gerbang, mungkin kita bisa nutupnya lagi. Rifki, Mas pikir gampang? Kita bahkan nggak tahu di mana kuburannya. Bayu, menatap luar jendela, kita cari. Mulai besok. Tiba-tiba, suara dari luar rumah terdengar lirih.
seperti bisikan dari balik pohon bambu. Bayu, Bayu, bantu aku. Suara perempuan. Bayu menoleh ke arah jendela, dan di luar terlihat seorang wanita berpakaian putih kotor, berdiri di bawah sinar bulan. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan darah menetes dari bibirnya. Rifki panik, "Mas, jangan keluar. Itu bukan manusia." Bayu terkejut, "Tapi dia memanggil namaku." "Rifki, mereka tahu nama kita, Mas, karena roh-roh itu udah ngintip dari dunia sebelah." Pagi itu, langit di atas desa Tegalpati berwarna kelabu. Matahari hanya menampakkan sedikit cahaya di antara awan tebal. Udara berbau busuk, seperti bangkai yang dikubur dangkal. Bayu berjalan di tepi sawah bersama Rifki. Burung-burung tak ada yang berkicau. Suara jangkrik pun lenyap. Hanya ada desis angin yang membuat padi bergoyang pelan, menyerupai lautan hijau yang dingin dan sunyi. "Bayu, kamu cium itu, Rifki mengernyit, "Iya, Mas, kayak bau bangkai. Tapi di sini nggak ada hewan mati." Mereka berjalan semakin ke tengah sawah. Tanah di sana lembek dan lembab, seolah baru saja tergali. Lalu tiba-tiba, Rifki berhenti mendadak. "Rifki, Mas, lihat itu." Di tengah hamparan padi, sebuah tubuh manusia terbaring tengkurap, separuh wajahnya tenggelam di lumpur. Bajunya sobek, kulitnya membiru. Bayu perlahan mendekat, ingin memastikan apakah orang itu masih hidup. "Bayu, halo? Bapak?" Saat tangan Bayu hampir menyentuh bahu sosok itu, tubuh itu bergerak. Perlahan, lalu menegakkan diri dengan suara tulang berderak. Matanya putih, mulutnya berlumur tanah. Nafasnya terdengar seperti bisikan dari liang kubur. Rifki mundur panik, "Mas, jangan dekat-dekat." "Bayu, tapi ini manusia." Tubuh itu tiba-tiba menatap mereka dan menjerit keras. Suara parau seperti napas terakhir orang tenggelam. Lalu ia berlari terseret ke arah mereka, mulutnya terbuka lebar, gigi penuh lumpur. Bayu menjatuhkan kameranya. Rifki menarik tangannya dan mereka berlari sekuat tenaga keluar dari sawah. Namun di belakang mereka, suara erangan lain muncul, semakin banyak. 1, 2, lalu puluhan. Dari balik batang padi, muncul tubuh-tubuh lain. Petani, nenek, anak kecil. Semuanya dengan wajah kosong dan kulit pucat kehijauan. Mereka menyeret kaki, mengeluarkan suara rendah dan aneh seperti kelaparan. "Bayu, Rif, lari ke jalan." "Rifki, cepat, Mas, jangan lihat ke belakang." Bayu menoleh sekali. Salah satu mayat perempuan melompat ke arah seorang warga yang sedang lewat membawa cangkul. Warga itu menjerit ketika lehernya digigit hingga darah menyembur ke tanah. Beberapa detik kemudian, tubuhnya pun ikut bergerak dan berdiri. Mereka tiba di rumah Pak Lurah Sastro, terengah-engah. "Bayu, Pak, di sawah ada orang mati jalan, Pak. Mereka nyerang warga." Pak Sastro, wajah pucat, mulai juga, "Ya Gusti." "Bayu, kita harus kabarin tentara, polisi." "Pak Sastro, telepon dan sinyal udah mati dari semalam. Ini udah di luar kendali." Rifki tertegun. "Rifki, jadi benar mereka bangkit semua." "Pak Sastro, kutukan Mbah Suro belum padam. Setiap kali darah manusia tumpah, satu arwah lagi bisa masuk ke tubuhnya.
Suara teriakan tiba-tiba terdengar dari luar rumah. Mereka bertiga keluar dan melihat sekelompok warga berlari ke arah balai desa. Di belakang mereka, gerombolan zombie berjalan pelan tapi pasti, menembus lumpur dan menabrak pagar rumah. Bayu memegang kamera, merekam semuanya dengan tangan gemetar. Bayu berbisik, ini bukan legenda, ini wabah. Salah satu warga menjerit. Warga, Pak Lurah, mereka nggak bisa mati. Udah dipukul, ditusuk, tetap bangkit lagi. Pak Sastro menatap langit yang gelap. Pak Sastro, kalau gerbangnya udah kebuka, cuma api yang bisa nutup. Malam pun kembali datang. Desa Tegalpati kini mencekam, suara azan dari masjid kecil terdengar sumbang, bergema di antara jeritan jauh. Bayu dan Rifki menatap dari jendela rumah, melihat sosok-sosok kelaparan berkeliaran di antara sawah, berjalan menuju perkampungan. Rifki, pelan, besok, mereka bakal sampai ke rumah-rumah. Bayu, kita harus cari cara nutup semua ini, Rif. Sebelum desa ini habis. Dari luar, terdengar erangan samar. Ba Ayu, suaranya lirih, tapi jelas, seperti seseorang memanggil dari kubur. Siang yang seharusnya terang justru kelabu. Matahari seperti tertelan awan tebal. Di udara tercium bau anyir darah dan tanah basah. Desa Tegalpati kini hening, tapi bukan hening yang damai, melainkan hening yang menakutkan. Jalan utama menuju luar desa sudah dipenuhi kendaraan tentara. Truk, barikade, dan pita kuning melintang di setiap sudut. Bayu dan Rifki berdiri di tepi jalan, memandangi para prajurit yang mengenakan masker dan pelindung tubuh. Bayu, akhirnya pemerintah turun juga. Rifki, pelan, tapi kenapa mereka nggak ngizinin warga keluar? Bayu, katanya buat karantina. Rif, takut penyakitnya nyebar. Seorang perwira tentara menghampiri mereka. Wajahnya tegas, tapi matanya menyiratkan ketegangan. Perwira, kalian berdua segera kembali ke rumah. Semua penduduk dilarang keluar dari wilayah desa. Ini perintah. Bayu, Pak, saya jurnalis. Saya bisa bantu dokumentasi. Perwira memotong tegas, ini bukan urusan media. Kalau mau hidup, jangan banyak tanya. Menjelang sore, suara tembakan terdengar dari arah barat desa. Dor, dor, dor. Burung-burung beterbangan, anjing menyalak tanpa henti. Rifki yang sedang menutup jendela melihat sesuatu di kejauhan. Asap hitam membubung dari arah ladang. Rifki, Mas, itu dari pos tentara. Bayu menyambar kameranya. Ayo lihat ke sana. Mereka berdua berlari melewati jalan setapak. Sesampainya di lokasi, pemandangan di depan mereka membuat dada Bayu sesak. 5 tentara tergeletak di tanah, wajah mereka terkoyak, dan beberapa di antaranya bergerak lagi, berdiri dengan tubuh bergetar. Bayu, ya Tuhan, bahkan mereka juga kena. Rifki, Mas, jangan dekat-dekat. Salah satu tentara yang masih hidup merangkak ke arah mereka, darah menetes dari bibirnya. Tentara, lemah, jangan biarkan mereka keluar, bakar-bakar semuanya. Lalu tubuhnya jatuh, dan tak bergerak lagi. Namun detik berikutnya, ia mendadak bangkit lagi dengan mata kosong, menatap mereka. Bayu dan Rifki mundur. Rifki melemparkan obor bambu dari pos ke arah tubuh itu. Api menyambar seragam hijau, membakar jasad yang kini menjerit dengan suara mengerikan.
Malam tiba. Balai desa dijadikan tempat perlindungan. Sekitar 20 orang warga berkumpul, termasuk Pak Lurah Sastro, Bayu, dan Rifki. Dari luar, suara tembakan dan jeritan makin sering terdengar. Warga satu, "Pak Lurah, tentara itu malah nutupin jalan keluar. Kita ini mau dikurung hidup-hidup." "Pak Sastro, mereka bukan mau ngurung, mereka mau mencegah ini keluar dari desa." Warga dua, menangis, "Tapi, kalau kita di sini terus, kita semua mati, Pak." Bayu menatap wajah-wajah ketakutan di sekitarnya. Anak kecil menangis di pelukan ibunya. Di pojok ruangan, seorang ibu tua berdoa tanpa henti sambil menggenggam tasbih. Rifki duduk di dekat pintu dengan parang di tangan. "Bayu, Rif, kamu yakin tempat ini aman?" "Rifki, selama pintunya belum jebol." "Iya, tapi mereka bisa datang dari mana aja, Mas. Dari tanah pun bisa." Tiba-tiba, dari bawah lantai kayu terdengar suara ketukan lirih. Tok, tok, tok. Lalu tanah di pojok ruangan mulai bergetar pelan, menimbulkan retakan kecil. Warga tiga berteriak, "Tanahnya gerak. Astagfirullah. Pak Sastro, cepat, tutup retakan itu." Namun terlambat. Dari celah lantai itu, tangan busuk muncul dan mencengkeram kaki salah satu warga, menariknya ke bawah. Jeritan bergema di seluruh ruangan. Darah muncrat dari celah lantai yang kini bergetar makin keras. Bayu menendang meja, mencoba menutup lubang itu, sementara Rifki menebas tangan itu dengan parang. Potongan daging busuk terlempar ke dinding, menebar bau menyengat. "Rifki," teriak, "kita nggak bisa diam di sini, Mas. Mereka udah nemuin kita." "Pak Sastro," gagap, "kalau begitu, satu-satunya cara, kita cari sumbernya. Tutup gerbang arwah itu sebelum desa ini lenyap." Bayu menatap Rifki dengan wajah pucat tapi tegas. "Bayu, kalau itu satu-satunya cara, kita harus berangkat malam ini." "Rifki, kemana?" "Pak Sastro, ke gua di kaki Gunung Lawa, tempat Mbah Suro dulu memanggil roh-roh itu." Dari luar, suara raungan makhluk-makhluk itu semakin dekat. Bau busuk menusuk masuk lewat celah pintu. Api obor bergoyang hebat, seakan ketakutan pun ikut hidup malam itu. Angin malam berhembus kencang di atas desa Tegalpati. Jam menunjukkan pukul 12:30. Balai desa gelap, hanya diterangi lampu minyak yang bergetar karena hembusan angin. Bayu, Rifki, Pak Sastro, dan belasan warga lain berjaga di dalam ruangan. Di luar, suara serangga hilang total, digantikan oleh geraman rendah dan gesekan langkah kaki berat dari arah jalan desa. Rifki berbisik, "Mas, mereka datang lagi." Bayu mengangkat kamera, gemetar, "Berapa banyak kali ini?" Rifki, dari suaranya, "Puluhan." Lampu minyak tiba-tiba padam. Fuf! Ruangan mendadak gelap total. Anak-anak menangis, para ibu menjerit pelan. "Pak Sastro, jangan panik." Semua diam. Namun dari luar, suara kayu patah terdengar. Krak, krak, brak. Pintu depan bergetar keras, seolah ada yang menghantamnya dari luar dengan kekuatan luar biasa. Warga satu, "Mereka mau masuk, Pak Lurah." "Rifki, cepat, ganjal pintu dengan lemari." Bayu membantu Rifki mendorong lemari ke depan pintu. Tapi getaran itu semakin kuat. Dari celah papan dinding,
Tangan-tangan busuk mulai meraih ke dalam ruangan. Jari-jari membusuk itu mencakar udara, menggeliat mencari mangsa. Bayu, mereka makin banyak. Astaga! Pak Sastro, kita nggak bisa nunggu di sini. Kita harus kabur lewat pintu belakang. Warga panik. Rifki membuka pintu belakang pelan-pelan, mengintip keluar. Gelap. Hanya terdengar suara desir angin dan bau busuk yang makin menyengat. Rifki berbisik, "Sekarang, Mas, cepat." Satu persatu warga mulai keluar diam-diam. Tapi sebelum mereka semua sempat kabur, pintu depan akhirnya jebol. Puluhan zombie menerobos masuk dengan teriakan parau. Suara jeritan menggema di seluruh ruangan. Bayu menarik seorang anak kecil yang hampir digigit. Rifki menebas dengan parang ke segala arah. Darah hitam menetes di lantai, menebarkan bau anyir menusuk. "Rifki, Mas, keluar. Sekarang." "Bayu, aku nggak bisa ninggalin mereka." "Rifki, kalau kita mati di sini, siapa yang bakal nutup gerbang itu?" Bayu menatap Rifki, lalu menggertakkan gigi dan menarik tangan anak kecil itu keluar lewat jendela belakang. Pak Sastro dan beberapa warga lainnya menyusul, tapi sebagian tertinggal dan terseret makhluk-makhluk itu dalam kegelapan. Mereka berlari di jalan desa yang sunyi. Obor di tangan Pak Sastro hampir padam tertiup angin. Dari belakang terdengar suara kaki diseret, makin lama makin dekat. "Bayu, Rif, kemana sekarang?" "Pak Sastro, ke rumah Mbah Suro. Dari situ kita bisa tembus ke hutan Gunung Lawa." Saat mereka sampai di halaman rumah tua itu, suasana makin mengerikan. Pohon-pohon bambu di sekitar rumah bergoyang sendiri. Angin membawa bisikan samar, seolah ribuan suara memanggil nama mereka. "Bayu, napas terengah. Rif, kau dengar itu?" Rifki berbisik, "Iya, mereka tahu kita di sini." Ruang depan rumah Mbah Suro masih dipenuhi jimat dan botol ramuan hitam yang pecah berserakan. Bayu menyorotkan senter ke tembok, terlihat tulisan kuno dengan darah kering. "Yang hidup akan menggantikan yang mati." Pak Sastro menghela napas berat. "Pak Sastro, dia buka gerbangnya dari sini. Aku yakin gua itu cuma perpanjangan." "Bayu, kalau begitu, kita bakar rumah ini sekarang." Rifki menyalakan obor dan melemparkannya ke arah tumpukan kain kafan di tengah ruangan. Api menjilat cepat, menerangi ruangan dengan warna oranye kemerahan. Namun di tengah kobaran api, bayangan seseorang muncul di tangga belakang rumah. Tubuhnya kurus, rambut panjang putih, kulit hitam terbakar. Matanya merah menyala seperti bara. Suaranya serak, "Parau, sosok itu, kalian, sudah terlalu jauh mengganggu." Bayu gemetar. "Rif, itu Mbah Suro?" Makhluk itu tertawa lirih. "Mbah Suro, gerbang sudah kubuka. Kematian tak bisa ditutup dengan api manusia." Api menyala semakin besar. Rumah mulai runtuh, tapi makhluk itu tetap berdiri di tengah kobaran api, seolah api justru memberinya kekuatan. Rifki menarik Bayu keluar sebelum atap ambruk. Dari kejauhan, mereka melihat seluruh rumah Mbah Suro terbakar habis. Namun di tengah kobaran api, bayangan puluhan sosok hitam tampak berjalan keluar, menuju arah hutan. "Bayu, mereka menuju Gunung Lawa." "Rifki, itu berarti gerbangnya benar-benar terbuka, Mas." "Pak Sastro, kalau begitu, besok malam, kita harus ke sana. Sebelum seluruh Jawa ikut mati."
Di langit, bulan separuh tampak merah darah. Suara seretan kaki bergema lagi di antara pepohonan. Dan dari arah hutan, terdengar erangan panjang. Aaauud. Pagi itu, kabut tebal menyelimuti seluruh desa Tegalpati. Suara ayam tak lagi terdengar. Bau busuk menyengat dari segala arah. Warga yang tersisa bersembunyi di rumah, menutup jendela dengan papan dan kain basah. Di tengah kesunyian, Bayu, Rifki, dan Pak Sastro berdiri di depan jalan menuju Gunung Lawa. Mereka hanya membawa satu lampu petromax, 2 parang, dan sisa air dalam jerigen kecil. Semua wajah tegang. Tak ada yang bicara selama beberapa menit. Rifki menatap kabut. "Mas, yakin kita mau ke sana siang ini?" "Bayu, kalau nunggu malam, kita nggak akan balik hidup-hidup." "Pak Sastro, Mbah Suro mati di sana, dan gerbang itu dibuka di sana. Hanya dengan menutupnya, desa ini bisa selamat." Mereka mulai berjalan mendaki. Tanah becek, udara pengap. Setiap langkah disertai bunyi ranting patah dan denging serangga yang aneh, seperti bukan suara hutan biasa. Setelah 1 jam berjalan, mereka tiba di mulut gua besar di lereng gunung. Dari dalam, keluar hawa dingin seperti napas mayat. Bau amis darah bercampur belerang. Bayu menyalakan petromax. "Ini tempatnya." Rifki berbisik, "Astaga, lihat dindingnya, Mas." Dinding gua penuh lukisan kuno. Gambar manusia setengah tengkorak, tangan menengadah ke langit, dan di bawahnya tertulis huruf Jawa kuno berlumur darah kering. "Pak Sastro, tulisan ini berarti gerbang hidup dan mati. Tempat di mana jiwa ditukar untuk kekuatan." "Bayu, jadi Mbah Suro pakai tempat ini buat ritualnya?" "Pak Sastro, iya. Tapi bukan dia yang menciptakannya. Ini jauh lebih tua." Semakin dalam mereka melangkah, semakin jelas terdengar suara bisikan. Seolah ada banyak orang berdoa dalam bahasa yang tak dimengerti. Kadang disertai tangis, kadang tawa lirih seperti dari mulut yang sudah membusuk. Rifki menelan ludah. "Mas, jangan bilang itu." "Bayu, suara orang-orang yang dikorbankan." Tiba-tiba, lampu petromax berkedip dan padam. Kegelapan total. Dari kegelapan itu muncul cahaya hijau samar dari dalam perut gua. Mereka mengikuti cahaya itu, dan sampai di sebuah ruangan luas. Di tengahnya berdiri batu hitam besar seperti altar, dengan lambang tangan berdarah di permukaannya. Dan di sekelilingnya, mayat-mayat setengah hidup berbaring. Tubuhnya kaku tapi matanya terbuka menatap kosong. Rifki, "Ya Tuhan, mereka bukan mati, Mas. Mereka terjebak." "Bayu, ini sumbernya." "Pak Sastro, Mbah Suro memanggil roh penjaga gerbang. Sekarang, tanpa dia, roh itu bebas mencari wadah baru." Dari balik altar, terdengar suara geraman panjang. Sebuah sosok perlahan bangkit, tinggi, kurus, kulitnya retak seperti tanah kering, mata merah menyala. Di dadanya tergantung kalung tengkorak anak kecil. Sosok itu, suara serak dalam, "Kalian datang untuk menutup apa yang sudah dibuka. Bayu, kalau kami nggak tutup, semua orang akan mati." Sosok itu, "Kematian bukan akhir. Aku hanya mengembalikan mereka pada asalnya." Makhluk itu mengangkat tangan. Dari dinding gua, keluar bayangan-bayangan hitam, menyerupai tubuh manusia, tapi bergerak melayang tanpa kaki.
Mereka mengelilingi Bayu dan Rifki. "Rifki, Mas, apa yang harus kita lakukan?" Pak Sastro mengeluarkan gulungan kain merah. "Baca doa ini. Jangan berhenti sampai aku bilang." Pak Sastro mulai membaca mantra kuno dengan suara keras, gemetar tapi lantang. Bayu dan Rifki menahan bayangan-bayangan itu dengan parang dan obor. Setiap kali mereka tertebas, bayangan itu menjerit tapi tak mati, hanya pecah menjadi dua. Bayu, Rif, mereka makin banyak. Rifki, Pak Sastro, cepat. Pak Sastro, sedikit lagi. Tiba-tiba, dari dalam altar keluar pancaran cahaya merah, menyilaukan mata. Makhluk itu menjerit, suaranya menggema sampai keluar gua. Langit di luar mendadak gelap, petir menyambar puncak gunung. Altar retak. Bayangan-bayangan mulai tersedot kembali ke dalam batu hitam itu. Bayu berusaha membantu menarik Pak Sastro, tapi tanah di bawah mereka bergetar keras. "Pak Sastro, lari! Tutup gua ini dari luar." "Bayu, aku nggak ninggalin Bapak." "Pak Sastro, kalau kau tetap di sini, semuanya sia-sia. Pergi!" Bayu dan Rifki berlari keluar dari gua dengan napas tersengal. Begitu mereka keluar, batu besar dari atas runtuh menutup mulut gua sepenuhnya. Ledakan cahaya merah terakhir terlihat dari celah bebatuan, lalu hening. Tak ada suara, hanya sisa bau belerang terbakar yang menyebar ke seluruh gunung. Rifki menatap gua yang tertutup. "Pak Sastro?" Bayu menunduk, dia menutup gerbangnya dengan nyawanya. Angin berembus pelan membawa abu hitam dari arah gua. Namun di balik keheningan itu, Bayu melihat sesuatu di tanah. Potongan kain merah milik Pak Sastro, masih hangat, berdenyut pelan seperti jantung. "Bayu, pelan, Rif, ini belum selesai." Langit sore di desa Tegalpati tampak gelap kemerahan. Kabut tipis turun dari arah Gunung Lawa, perlahan menyelimuti sawah dan jalan-jalan sepi. Bayu dan Rifki berjalan pulang dengan langkah gontai, tubuh mereka kotor penuh debu dan darah kering. Gua sudah tertutup, tapi hati mereka belum tenang. Di kejauhan, lonceng musola kecil masih berdenting pelan tertiup angin. Suara yang biasanya menenangkan, kini justru membuat bulu kuduk berdiri. Rifki mengusap wajah, "Mas, kalau gua itu udah ketutup, kenapa aku ngerasa makin dingin, ya?" Bayu menatap tangan sendiri, "Aku juga, dari tadi tanganku bergetar terus." "Rifki, kau lihat tadi, waktu batu itu pecah? Ada sesuatu keluar dari dalam, bukan cuma cahaya." "Bayu, jangan dibahas dulu. Kita istirahat di rumahku dulu. Besok kita laporin semua ke Pak RT." Malam pun turun. Rumah Bayu sepi. Hanya ada suara jangkrik dan detak jam dinding. Rifki tertidur di lantai dengan tubuh menggigil. Bayu duduk di dekat jendela, menatap luar. Tiba-tiba ia mendengar suara ketukan pelan di pintu depan. Tuk, tuk, tuk. Bayu berdiri perlahan, meraih parang, lalu membuka pintu sedikit. Tak ada siapa-siapa. Tapi di depan teras, ada jejak kaki berlumpur, menuju sawah. Dan di ujung sana, tampak siluet seseorang berdiri di tengah kabut. Tubuhnya kurus, kepalanya miring ke samping. Bayu berbisik, "Siapa itu?" Bayangan itu tiba-tiba bergerak cepat, lenyap di antara kabut. Bayu menutup pintu dengan cepat dan mengunci semua jendela. Namun ketika ia berbalik, Rifki sudah tidak ada di tempat tidur. "Bayu,
Rifki? Suara langkah kaki terdengar dari dapur. Bayu mendekat perlahan, dan di bawah cahaya lampu minyak, ia melihat Rifki berdiri membelakangi. Bahunya berguncang, napasnya berat. Bayu, kau kenapa? Rifki, pelan, aku haus, Mas. Rifki menoleh pelan, matanya merah tua, urat-urat di lehernya menonjol, dan di sudut bibirnya ada darah segar. Bayu, astaga, Rifki, aku nggak tahan, Mas, rasanya, pengin makan daging. Rifki melangkah mendekat, tubuhnya gemetar hebat. Bayu mundur sambil mengangkat parang. Bayu, sadarlah, itu bukan kamu. Rifki menjerit, aku nggak mau mati lagi. Ia menyerang. Bayu menangkis, dan parang di tangan Bayu mengenai bahu Rifki. Tapi tak keluar darah, hanya cairan hitam pekat seperti aspal. Tubuh Rifki terjatuh, menggeliat di lantai sambil berteriak seperti terbakar dari dalam. Bayu, ya Tuhan. Apa yang terjadi padamu? Dari luka di tubuh Rifki, asap hitam keluar, menembus lantai, lalu menghilang ke udara. Bayu menatap dengan ngeri. Dan saat Rifki berhenti bergerak, sebelah matanya terbuka kembali, menatap Bayu dengan sorot dingin, seperti bukan Rifki lagi. Rifki, suara berat, berbeda, gerbang, belum tertutup sepenuhnya. Bayu mundur dengan napas tersengal. Di luar rumah, suara jeritan warga mulai terdengar satu persatu. Anjing-anjing menggonggong, disusul suara kaca pecah dan langkah kaki berlari. Bayu membuka jendela dan melihat keluar. Warga berlarian ketakutan, beberapa tubuh jatuh dan mulai menggeliat kembali, kulitnya membiru dan mata mereka putih kosong. Bayu terisak, tidak, Tuhan, jangan bilang, wabahnya mulai lagi. Di langit, petir menyambar tanpa hujan. Kabut semakin tebal, berubah menjadi warna keunguan seperti darah yang membusuk. Suara bisikan dari arah gunung kembali terdengar. Yang hidup akan menggantikan yang mati. Bayu menatap Rifki yang terbaring dengan mata terbuka. Dan di dada Rifki, potongan kain merah milik Pak Sastro mulai tumbuh seperti urat hidup, menjalar ke seluruh tubuhnya. Bayu gemetar, Pak Sastro, kau hidup di dalam dia? Tiba-tiba Rifki duduk tegak dan menatapnya lurus. Rifki, suara Pak Sastro, Bayu, dengarkan aku baik-baik, gua memang tertutup, tapi roh penjaga gerbang menempel pada darah kita. Bayu, apa maksud Bapak? Rifki, Pak Sastro, gerbang itu sekarang ada di tubuh kita. Lampu minyak tiba-tiba padam. Kegelapan menelan ruangan. Suara Rifki dan Bayu bergema di dalam rumah, satu napas berat, satu jeritan panjang. Lalu hening total. Malam turun dengan cepat. Langit hitam pekat, tanpa bintang, tanpa bulan. Desa Tegalpati kini seperti dunia lain. Sunyi, berbau busuk, dan dipenuhi kabut merah keunguan yang menelan pandangan sejauh 5 langkah. Bayu berjalan sendirian di antara reruntuhan rumah warga. Tangannya masih berlumur darah, matanya sayu, tapi di dalam tubuhnya terasa panas seperti terbakar. Setiap kali jantungnya berdetak, ada suara samar bisikan di dalam kepalanya. Suara yang sama seperti di dalam gua gunung lawa. Yang hidup akan menggantikan yang mati. Bayu berbisik pada dirinya sendiri, aku nggak boleh kalah, aku harus nyelamatin desa ini, meski aku sendiri yang harus terbakar.
Di kejauhan, terlihat kobaran api dari arah balai desa. Bayu berjalan ke sana, menembus kabut. Setiap langkahnya diiringi suara seretan kaki, zombie-zombie yang dulu warga kini berkeliaran tanpa arah. Tubuh-tubuh itu berjalan terseok, wajah membusuk, sebagian masih mengenakan pakaian petani dan seragam sekolah. Mereka menatap Bayu dengan mata kosong, tapi setiap kali ia lewat, mereka berhenti, seolah mengenal sesuatu dalam dirinya. Bayu, pelan, mereka nggak menyerangku, kenapa? Tiba-tiba, dari balik kobaran api, muncul Rifki. Tubuhnya kini benar-benar berubah. Kulit hitam mengelupas, matanya putih, dan di dadanya bersinar lambang merah seperti simbol altar dari gua. Suara yang keluar dari mulutnya bukan lagi suaranya sendiri. Rifki, suara dalam, menggema, Bayu, kau juga sudah terpilih. Bayu, Rif, dengarkan aku. Kita masih bisa hentikan ini. Rifki, tidak ada yang perlu dihentikan. Gerbang sudah ada di darahmu. Kau bagian dari mereka sekarang. Bayu mengangkat parang, tapi tangannya gemetar. Setiap kali ia menatap Rifki, kilasan wajah sahabatnya dulu muncul di pikirannya. Sahabat yang membantunya menyelamatkan warga, yang kini jadi penjaga gerbang kematian. Bayu, kalau aku harus mati, biar semuanya berhenti di aku. Rifki, tertawa pelan, kau kira bisa menghentikan kematian dengan kematian? Rifki mengangkat tangannya, dan dari tanah, mayat-mayat bangkit. Mereka mengepung Bayu dari segala arah. Bayu berlari menuju balai desa, memecahkan jendela dan masuk ke dalam ruangan gelap. Di dalam, ia melihat altar kecil dari batu yang sama dengan yang ada di gua. Di atasnya, terbakar pelita kecil dan potongan kain merah Pak Sastro tergantung di udara, berdenyut seperti organ hidup. Bayu berbisik, ini sisa kekuatan gua itu. Ia mendengar suara Pak Sastro lagi di kepalanya. Bayu, bakar darahmu sendiri. Itu satu-satunya jalan. Bayu, bakar darahku sendiri. Bayu mengambil botol minyak tanah dari sudut ruangan. Tangannya gemetar. Sementara di luar, puluhan zombie mulai menghantam dinding balai desa. Kayu retak. Suara mereka seperti rintihan dari neraka. Bayu menumpahkan minyak ke seluruh tubuhnya, termasuk pada kain merah di altar. Ia menatap foto warga desa yang masih tergantung di dinding, wajah-wajah yang pernah tertawa bersamanya. Bayu, lirih, maaf, aku harus ngakhirin ini. Ia menyalakan korek api. Sekejap kemudian, api menjilat seluruh tubuhnya. Jeritannya memecah keheningan malam. Namun di saat yang sama, cahaya merah dari altar perlahan padam. Zombie-zombie di luar berhenti bergerak. Satu persatu mereka jatuh ke tanah. Tubuh membusuk berubah menjadi abu. Api semakin besar, menelan seluruh balai desa. Bayu berdiri di tengah kobaran api, tubuhnya hangus tapi matanya masih terbuka. Dari mulutnya keluar asap hitam, yang kemudian terhisap ke langit, hilang bersama kabut merah. Bayu, dengan napas terakhir, Pak Sastro, tolong jaga mereka. Keesokan paginya, matahari akhirnya muncul lagi di atas desa Tegalpati. Kabut lenyap, udara bersih, tapi desa itu hancur total. Di antara puing-puing, hanya tersisa bekas arang hitam di tengah balai desa, tempat Bayu berdiri terakhir kali. Namun, di bawah abu itu, seseorang menemukan sepotong batu hitam kecil, retak di tengahnya. Dan di dalam retakan itu,
ada darah segar yang belum kering. 2 minggu setelah tragedi di Desa Tegalpati, kawasan itu dinyatakan zona terlarang. Tentara dan tim medis datang, tapi tak satu pun berani bermalam di sana. Desa itu sunyi, rumah hangus, pohon mati, tanah retak seperti baru dilanda kutukan. Namun di balik semua itu, di balik abu dan puing-puing balai desa, masih tersisa satu rahasia kecil. Pagi itu, Raka, seorang mahasiswa arkeologi dari Semarang, datang bersama 2 temannya. Mereka ditugaskan untuk meneliti sisa-sisa ritual kuno yang pernah disebut gerbang hidup dan mati. Raka menyalakan kamera. Tempat ini benar-benar sunyi. Nggak heran orang-orang menyebutnya desa hantu. Dina, kau yakin aman? Pemerintah aja melarang siapapun masuk. Raka tersenyum, aman, Din. Kita cuma mau ambil sampel tanah dan batu. Udah izin fakultas. Mereka mulai menggali di sekitar bekas balai desa. Tanahnya kering, tapi ada bagian yang lebih hitam dari sekitarnya, seperti bekas terbakar. Raka, nah, di sini kayaknya titik pusatnya. Dengan hati-hati, ia menggeser bongkahan arang besar. Dan di bawahnya, ia menemukan batu kecil berwarna hitam, retak di tengah, mengeluarkan kilau merah samar. Dina, batu apa tuh? Raka, entah, tapi aneh, hangat banget. Ia mengangkat batu itu dengan tangan kosong. Sesaat kemudian, kilat menyambar langit, padahal langit sedang cerah. Batu itu berdenyut pelan, seperti jantung yang baru hidup kembali. Raka, terpana, kau lihat ini? Batu ini berdetak. Dina, Raka, taruh. Jangan pegang lama-lama. Raka, enggak apa-apa, aku cuma. Tiba-tiba, darah menetes dari sela jarinya. Batu itu melukai tangannya. Luka kecil, tapi dari situ keluar asap tipis berwarna hitam. Asap itu berputar, lalu masuk ke dalam luka di tangannya. Raka terdiam, pupil matanya melebar. Suara bisikan samar terdengar di telinganya. Yang hidup akan menggantikan yang mati. Dina, panik. Raka, kau kenapa? Raka, datar, mata kosong, aku mendengarnya. Dina, apa? Raka, mereka memanggilku dari dalam tanah. Raka berdiri perlahan, wajahnya mulai pucat, urat di lehernya berdenyut keras. Dina dan teman satunya berusaha menariknya pergi, tapi Raka justru menatap mereka tajam, dengan mata merah menyala. Raka, suara berat, gerbang, sudah terbuka lagi. Tiba-tiba tanah bergetar. Dari bawah tanah, muncul tangan-tangan busuk yang menembus tanah, menggenggam kaki mereka. Dina menjerit histeris. Kamera jatuh ke tanah, merekam semuanya dalam posisi miring. Dalam rekaman itu, terlihat Raka berdiri di tengah guncangan tanah, memegang batu hitam yang kini memancarkan cahaya merah menyala. Dan dari balik kabut, puluhan sosok mayat hidup mulai muncul satu persatu. Wajah mereka kosong, tapi tubuh mereka utuh seperti baru bangkit dari tidur panjang. Raka tertawa perlahan, Bayu, Pak Sastro, sekarang giliran kalian istirahat, biar aku lanjutkan. Beberapa hari kemudian, tim pencari menemukan tenda mereka di tepi desa Tegalpati. Kamera masih menyala, tapi baterainya hampir habis. Saat diperiksa, rekaman terakhir menampilkan wajah Raka menatap langsung ke lensa kamera. Matanya merah,
Dan di belakangnya, ratusan sosok berdiri diam di bawah kabut merah yang kembali menebal. Lalu, suara terakhir terdengar dari rekaman itu. Yang hidup akan menggantikan yang mati. Tamat, zombie Indonesia. Gerbang tidak pernah tertutup. Kutukan Gunung Lawa akan terus mencari wadah baru selama darah manusia masih hangat. Malam telah menelan semua yang pernah hidup di desa Tegalpati. Namun, di antara abu dan tanah yang kering, masih tersisa sesuatu yang tak pernah benar-benar mati. Raka, mahasiswa yang datang hanya untuk meneliti, kini jadi bagian dari mereka. Batu hitam yang ia temukan adalah nadi dari gerbang kematian. Dan setiap tetes darah manusia yang menyentuhnya akan membangunkan mereka lagi. Kini, di tengah kabut merah dan langit yang retak, satu persatu, yang mati mulai berjalan lagi. Dan bila suatu malam, kau lewat di jalan lama menuju Gunung Lawa, jangan berhenti, jangan menatap ke arah kabut, sebab bisa jadi mereka masih di sana, menunggumu untuk menggantikan tempat mereka. Sampai jumpa di kisah nyata berikutnya. Aku, penyiar dari kegelapan malam, dan ini adalah Zombie Indonesia.